next generation. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas apa sih itu next generation networking dan kemudian apa implikasinya bagi kita yang sedang mempelajari tentang piranti bergerak dan juga pengembangan mobile ya. Jadi semacam itu. Nah, rekan sekalian, sebenarnya next generation networking ini itu adalah salah satu perkembangan terakhir ya dari jaringan sendiri yang untuk kemudian bisa kita gunakan untuk mendefinisikan bagaimana pola interaksi aplikasi IoT dan lain-lainnya. Jadi ini yang menurut saya cukup menarik untuk kita pelajari bersama dengan harapan kita akan mencoba menerjemahkannya dalam apa saja yang akan kita akan kita coba telusuri gitu ya, kenapa kemudian disebut sebagai next generation networking, kemudian apa implikasinya dan juga apa yang kemudian bisa kita perhatikan ketika kita nanti mendevelop mobile apps atau aplikasi berbasis jaringan yang kita bangun bersama-sama, which is itu blockchain maupun metaverse gitu ya. Nah, di next generation networking, kita sebelumnya perlu memahami dulu apa definisi dari next generation networking. Nah, dari standar yang ada di ITU atau International Technology Union, yaitu sebuah standar global yang mengatur tentang telekomunikasi lanjut gitu ya. Next Generation Network ini merupakan sebuah tema besar gitu ya, atau sebuah lingkup yang menaungi antara terjadinya evolusi arsitektur dan inovasi di area telekomunikasi dan juga networking access atau access network ya, jadi semacam itu. Ini yang menjadi tantangan dari rekan-rekan sekalian bahwa pada prinsipnya nanti kita perlu perhatikan bahwa next generation networking ini nanti yang kita bahas itu ada 2 poin ya. Yang pertama adalah infrastruktur telekomunikasinya, dalam hal ini jaringan internet. Kemudian sekarang kita udah masuk ke 5G, kemudian ke ya macam-macam ya. Apapun yang nanti membuat kita menjadi connected antar devices, which is itu kita pakai RFID, pakai Bluetooth, pakai mungkin nanti protokol atau arsitektur lain yang kemudian kita bisa saling terkoneksi, itu juga masuk dalam area ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah access networking. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses accessibility ya terhadap data. Kita bisa mengirimkan data, bahkan menerima data, dan seterusnya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang cepat, reliable, dan tentu saja sesuai dengan tuntutan landscape teknologi yang saat ini ada. Nah, ini menjadi menarik karena Next Generation Network ini fokus pada bagaimana semua yang nanti ditransmisikan atau semua yang nanti dilayankan dalam teknologi networking-nya ini, baik itu data, kemudian voice, suara, ya, kemudian audio, bahkan multimedia, ya, sekarang gambar, video, dan seterusnya, itu dianggap sebagai services. Ya, jadi ini yang menarik. Jadi kita tidak lagi bicara mentransmisikan data itu hanya as it is data pada umumnya saja, tetapi atau data yang dalam artian data teks atau data suara saja kalau kita bicara telekomunikasi, tetapi semua media, semua jenis data itu bisa ditransmisikan dalam bentuk services. Maka nanti akan ada konsep-konsep baru dari sisi next generation networking yang harus kita kenal, dan kemudian itu akan membuat kita menjadi mudah untuk menerjemahkannya. Nah, yang menarik rekan-rekan sekalian, semua jenis dari data ini akan dienkapsulasi dan kemudian diubah menjadi data paket form, yang kemudian data package inilah yang kemudian akan dikirimkan. Jadi yang dulunya data itu terkirim hanya seperti stream ya, sedikit-sedikit begitu tapi terus-menerus, sekarang sudah bisa menjadi data paket-paket data yang dikirimkan. Yang intinya adalah dalam paket-paket data itu nanti bisa disesuaikan dengan isi dari data itu sendiri ya. Kalau misalnya kita mengirimkan dalam paket data multimedia, yang tentu saja bentuknya adalah video, ada suara, ada di situ, ada gambar di situ, dan seterusnya. Sehingga otomatis itu tentu saja membuat kompleksitas tertentu. Nah, kalau kita refleksikan dengan proyek kita, dalam hal ini kita ada proyek mengembangkan sistem
ke mobile platform, kemudian kita mencoba mengeksplorasi kemungkinan kita menerapkan metaverse, kemudian kita menggunakan blockchain, itu juga tanda kutip di dalamnya juga datanya adalah enkapsulasi dari masing-masing tipikal datanya itu sendiri, gitu ya. Nah, ini menjadi menantang dan juga menarik karena tentu saja treatment-nya masing-masing nanti juga berbeda sesuai dengan arsitektur teknologi dan juga kepentingannya masing-masing. Nah, dari sini kita bisa kemudian mempelajari dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan NGN ini ternyata kompleks. Ya. Dalam artian kompleks ini kita tidak hanya melihat network itu sekedar untuk membridging satu node ke node yang lain, kemudian bisa berkomunikasi ya gitu aja. Tapi juga lebih dari itu ternyata dia memungkinkan kita untuk mengirimkan data itu dalam sebuah bentuk paket yang tentu saja kalau dia bentuknya paket dia bisa punya possibility atau punya kemungkinan untuk bisa mentransmisikan data dalam bentuk yang jauh lebih luas atau lebih kompleks ya, sehingga kemudian itulah yang kemudian mendorong disebut sebagai next generation networking, karena yang dulunya kita hanya mengirimkan paket data terbatas sekarang menjadi paket data yang benar-benar besar, jadi semacam itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita coba bayangkan yang namanya next generation networking ini bentuknya mungkin perlu dipahami bahwa kita tidak hanya seperti berhadapan kayak di UGM ini kita tinggal colok atau connect ke WiFi, kemudian kita langsung bisa mengakses layanan yang ada misalnya di DSSDI misalnya semacam itu ya. Nah, ternyata tidak sesimpel itu karena yang kita hadapi adalah di belakang dari WiFi yang ada di kampus kita misalnya itu ada beberapa layer ya, layer network yang memanage transmisi data kita agar kemudian bisa bisa nyampe kepada tujuan pengiriman kita. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita berada di area yang lebih luas, lebih umum di luar kampus mungkin akan lebih kompleks lagi. Jadi kita ada di sini ya, kita di area publik di mana kita mengakses connectivity itu bisa dari mana saja, bisa dari HP kita, kemudian bisa juga memanfaatkan public wireless access point dan seterusnya dengan berbagai macam device. Dan kemudian tentu saja ini tidak langsung direct ke data center atau ke pusat data yang melakukan proses komputasi, tetapi memanfaatkan beberapa transport network ya kalau bahasa saya. Jadi pasti HP kita juga mencari sinyal BTS yang paling dekat. Jadi misalnya semacam itu. Kemudian dia akan connect ke BTS tersebut, dan di belakang BTS tersebut sebenarnya tidak langsung direct ke data center juga. Mungkin akan relay ke beberapa BTS berikutnya yang sehingga kemudian network kita itu akan deliver dengan baik sampai tujuan. Nah, intinya apa? Intinya adalah kita juga harus memahami bahwa kalau kita membuat mobile application atau kemudian membangun aplikasi berbasis jaringan, kita juga harus aware bahwa di belakang layanan kita, di belakang aplikasi atau teknologi kita itu memang ada satu segmen ini ya, yaitu kita membutuhkan connectivity dari multiple network. Nah, sehingga otomatis kita juga harus sudah memikirkan by design nanti aplikasi kita atau inovasi yang kita buat itu harus bisa adaptif atau istilahnya itu routingnya gitu ya, kalau bahasa network itu bisa berjalan sesuai dengan skenario dari beberapa multiple network yang ada. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah di masing-masing node inilah yang nanti dia punya kemampuan untuk menerima message kita dan kemudian juga mengirimkan kepada tujuan dari pesan atau data yang kita kirimkan melalui aplikasi kita. Jadi kalau melihat hal ini dalam konsep next generation network, kita jadi paham bahwa ketika kita membangun aplikasi atau mungkin inovasi apapun ya, dalam blockchain dan segala macam, sebenarnya tools yang kita buat ini jadi tool generate data. Dan data inilah nanti yang ditransmisikan through the network dan kemudian sampai kepada server atau tujuan yang ingin kita capai. Bahkan kadang kita juga menerima feedback-nya, nanti semacam itu. Nah, ini yang menjadi
jadi tantangan tersendiri bagaimana memahami ini, sehingga ketika kita memahami ini, automatically nanti kita membuat aplikasi itu sudah mulai berpikir by design, ini sudah harus demanding atau sesuai dengan spesifikasi dari network yang nanti sudah kita bayangkan. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba kita kebingungan, loh ini kalau kita udah set up real time tapi data kita tetap delay lama, padahal kita tidak memahami bahwa tempat kita dalam menempatkan resource komputasi kita itu ada di banyak layer di belakang dari network publiknya. Nah, ini juga salah satu yang harus kita perhatikan dengan sangat. Jarang sekali yang memperhatikan ini. Biasanya asumsi kita kalau aplikasi kita sudah ada di cloud, sudah ada di web hosting, itu everything will be good gitu ya. Tapi sebenarnya kita masih punya challenge itu sebenarnya untuk kemudian agar bisa bekerja dengan lebih optimal. Jadi semacam itu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi secara topologi arsitektur teman-teman harus tahu. Makanya di mata kuliah ini kenapa kita beri nama ya, itu adalah pemrograman jaringan begitu, sehingga agar nanti ketika kita membangun sebuah aplikasi kita aware benar dengan network gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bikin aplikasi sesuai user requirement, tapi juga sudah mempertimbangkan aspek complexity network yang mungkin ada di semacam itu. Nah, yang kedua adalah ini yang menjadi menarik. Jadi di sisi yang lain secara teknologi, ketika kita bicara next generation network, maka kita mencoba untuk mendescribe atau mendefine bahwa aplikasi atau apapun yang sedang kita buat itu nanti kita kacamatanya memang dia bentuknya aplikasi atau semacam source code gitu ya. Tetapi kita harus menempatkan itu bahwa sebenarnya yang kita buat itu selalu berhubungan dengan 3 layer ya. Jadi layer pertama adalah application layer. Nah, ini adalah aplikasi layer itu ya business application atau aplikasi yang kita buat. Kalau kita buat Next Master ya automatically business application-nya adalah bikin bisnis aplikasinya si master yang baru misalnya gitu. Kalau Eloquence ya berarti kita membuat sebuah media pembelajaran berbasis metaverse gitu. Nah, itu business application dan seterusnya. Kalau blockchain ya smart contract-nya ada di application layer. Nah, kemudian nanti ada yang namanya control layer. Nah, control layer ini adalah yang digunakan untuk bagaimana aplikasi itu bisa berkomunikasi baik dengan aplikasi yang lain maupun dengan teknologi pendukung yang lain, misalnya database, autentikasi dan seterusnya. Jadi semacam itu. Dan ini biasanya yang memunculkan yang namanya SDN, ya, konsep baru, yang namanya Software Defined Network. Nah, jadi ketika kita sudah punya business application, sudah punya setup dari bagaimana aplikasi kita akan bekerja, maka kita kemudian mendefinisikan. Berarti aplikasi yang saya buat ini kalau mau bekerja dengan baik, butuh spesifikasi atau dukungan teknologi dari sisi network seperti ini. Nah, itu yang kemudian kita definisikan. Nah, itu akan mengisi yang namanya control layer sebenarnya. Nah, sehingga kita punya network services. Misalnya kita sistem kita akan sangat sangat rigid dengan API atau banyak menggunakan API. Maka ya berarti kita harus menyiapin semacam service microservice yang bisa berjalan di sana. Dan kemudian juga sama kalau misalnya kita membutuhkan infrastruktur layer, maka kita juga harus berbicara masalah device dan kemudian network itu sendiri dan juga yang lainnya fasilitas komputasi khusus kalau ada itu juga nanti akan menjadi salah satu poin pertanyaan atau poin konsiderasi dalam kita membangun aplikasinya. Jadi itu yang menjadi tantangannya. Nah, berikutnya lagi ini adalah mungkin gambaran yang lebih kompleks ya bagaimana application layer, control layer dan infrastruktur layer itu digunakan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kita ada application server, gitu ya. Biasanya kalau dalam bentuk application layer ini business layer tadi ya, itu digunakan untuk penempatan aplikasi-aplikasi yang kita buat, maka nanti ada letaknya di sini di application server, biasanya untuk membantu agar autentikasinya berhasil dan lebih bagus, maka kemudian kita boleh menggunakan user profiling gitu ya, sehingga kemudian nanti seperti di UGM misalnya menggunakan SSO dan kemudian kita bisa menggunakan itu sebagai services sehingga user tidak merasa kerepotan ketika banyak sistem harus login satu-satu ya, cukup login sekali tapi kemudian bisa terregister atau recognize ke banyak sistem gitu ya.
Terus kemudian nanti ketika dia berjalan, application servernya itu akan didukung oleh beberapa model komputasi di network gitu ya, bisa menggunakan Core IMS atau menggunakan integrating kemudian serving proxy call macam itu, bahkan bisa menggunakan BGP CF, MRCF atau MBCF dan seterusnya untuk kemudian memudahkan dari sisi fungsi protokol datanya atau routing datanya. Nah, kemudian nanti juga kita akan berhadapan dengan core network-nya. Jadi semacam itu. Jadi kita bisa melihat dari kacamata arsitektur ini bahwa kita simpelnya kita membuat aplikasi, tapi efeknya itu kita juga bersentuhan dengan level yang sangat network base ya. Jadi atau sangat sangat apa istilahnya itu kalau bahasa saya sangat sangat detail atau sangat dalam gitu ya di sisi infrastruktur. Nah, ini tantangannya. Jadi memang ini kita jadi aware lah minimal bahwa apa yang kita kembangkan, aplikasi yang kita kembangkan ini memang harus benar-benar kita siapkan adaptif ya atau sesuai dengan apa yang kita yang kita siapkan. Nah, kalau kita membayangkan ini bisa terwujud atau di level arsitektur ini terbangun dengan baik, maka ini akan memudahkan kita untuk memanage ya bagaimana aplikasi itu berinteraksi dengan lingkungan pendukungnya atau lingkungan teknologi pendukung dalam hal ini network-nya, dalam hal ini connectivity ke dalam database, mungkin integrasi atau akses API dari pihak yang lain, gitu ya, jadi semacam itu dan lainnya. Dan itu yang menjadi tantangan ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian yang menarik berikutnya adalah ini yang kemudian membedakan ya, kenapa MGN itu ada. Jadi dulu biasanya connectivity ini terjalin karena kita punya, kalau di network itu ada IP ya, atau Internet Protocol, yang kita sebut sebagai IP address ya, di mana kita terhubung satu sama lain itu karena punya alamat IP. Nah, ini yang menjadi menarik. Tentu saja ini ada kelebihan dan juga ada tantangan juga ya untuk diimplementasikan. Nah, kita bisa lihat di slide bahwa ketika ini dijalankan, maka kita punya kapabilitas untuk bisa mensupport semua service ya, semua service, set of services bisa kita lakukan. Kita tinggal mendefine, misalnya server storage ada di IP ini, web server ada di IP ini, dan server yang lain ada di IP tertentu. Nah, kemudian biasanya karena sudah dedicated gitu ya IP-nya, maka dia sifatnya static traffic pattern. Pola connectivity datanya ke server atau ke IP tersebut statik karena memang sudah di pipeline misalnya semacam itu. Dan biasanya memanfaatkan CLI atau manual configuration ya ketika untuk melakukan maintenance dan segala macam. Dan ini sifatnya application independent of network, jadi terpisah antara aplikasi dengan network. Nah, ini tentu saja masih bisa dijalankan, tetapi saat ini di mana misalnya company atau startup atau perusahaan atau organisasi begitu banyak server yang harus di-manage begitu ya, dan kemudian ketika tidak kesulitan untuk membuat manajemen IP address yang baik gitu ya, di samping isu keterbatasan numbering dari IP versi 4 misalnya dan seterusnya, tetapi ini menjadi dorongan akhirnya muncul konsep baru yang namanya SDN atau Software Defined Network. Jadi di Software Defined Network ini ciri-cirinya adalah yang pertama ini dia tidak lagi menggunakan IP. IP itu ya memang melekat di network di hardware, tetapi nanti dalam interaksi atau prosesnya itu sudah tidak lagi pure berbasis IP ya atau IP address. Jadi dia di mana itu kita menggunakan service ya atau software defined network. Nah, ini biasanya memang didesain untuk mensupport semua jenis services, API services, database services, web hosting services, atau services yang lain, bahkan Internet of Things dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini sehingga ketika itu terjadi, maka yang menarik lagi adalah terjadinya dynamic traffic pattern. Nah, jadi dynamic pattern ini ini menjadi menarik karena tadi setiap node nanti akan
akses sesuai dengan utilitas dari services tersebut. Ketika kita retrieve data dari dari server, maka ya automatically server itu yang sibuk, sehingga dynamic traffic-nya juga akan workload traffic-nya akan meninggi di situ. Ketika yang workload tingginya itu ada di processing server, dalam hal ini dari computation server untuk misalnya machine learning atau yang lainnya, maka ya di situ yang nanti akan terjadi dinamisasi traffic yang secara meningkat dan seterusnya. Dan kemudian biasanya ini dibarengi dengan adanya fungsi automation. Jadi semacam ada API, ya, kemudian banyak sekali API. Biasanya ini API memang menjadi salah satu contoh nyata ya terjadinya bentuk dari SDN atau Software Defined Network. Nah, sehingga automatically kita tinggal menembak API, sudah tidak lagi akses ke IP ya, atau tidak lagi based on permission masuk ke lingkungan server dari yang memprovide data tersebut. Jadi sudah difasilitasi dengan fasilitas berbagi datanya atau sharing datanya. Bisa juga nanti ada controller dan kemudian ada yang lain juga. Jadi cukup banyak nanti pilihan bagaimana kita melakukan automatization. Nah, dan yang menjadi menarik lagi karena terjadi automation, dynamic traffic pattern, maka antara aplikasi dan network itu terjadi interaksi sehingga ada balancing. Nah, ketika dia satu sama lain independen, kadang yang menjadi permasalahan adalah aplikasi membebani network atau network bisa melimitasi aplikasi. Nah, sekarang dengan ini dari interaksi kita bisa balancing. Terjadi mekanisme scheduling, job allocation, balancing, load balancing dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat mungkin ketika terjadinya interaksi antara aplikasi, network, dan interaction. Sebenarnya tambah satu lagi, tambah data ya. Jadi data, aplikasi, dan network itu ketika berinteraksi akan menyebabkan kita punya kemampuan untuk tadi memanage services menjadi lebih baik, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menjadi tantangan dan juga hal yang menarik bagi kita untuk mempelajari bahwa dengan software defined network ini muncul beberapa peluang potensial untuk kemudian kita bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih lebih bagus gitu ya, lebih menarik gitu. Network jadi lebih dinamis. Contohnya dulu kita mengenal di network itu algoritmanya ya Dijkstra algorithm untuk mengirimkan data dengan mekanisme jalur tercepat. Tapi dengan adanya SDN kita sudah bisa bermain dengan model prioritisasi, kemudian scheduling bahkan bisa menggunakan automatic scheduling atau automatic resource allocation, itu juga sangat dimungkinkan. Bahkan sekarang pendekatan AI digunakan juga untuk mengalokasi bagaimana accessibility ke resource komputasi misalnya semacam itu. Jadi sangat sangat memungkinkan dan menjadi lebih menarik menurut saya, lebih hidup ya dari sisi network sebenarnya semacam itu. Nah, salah satu bentuknya juga mungkin teman-teman mulai memahami ya bagaimana kenapa kemudian di sisi network itu misalnya telco ya itu lari ke 5G gitu, semacam itu. Nah, ini juga menarik karena sebenarnya dorongannya adalah tadi service base atau software defined network. Sudah dirasa bahwa kalau kita mengandalkan platform 4G sudah tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang sensitif semacam ini. Contoh ya, penggunaan mobile broadband atau menggunakan kita memanfaatkan jaringan mobile dan juga device mobile sebagai sarana utama untuk melakukan interaksi komunikasi sampai komputasi misalnya gitu ya. Nah, ini automatically kita butuh mobile broadband ya. Jadi semacam itu. Baik untuk komunikasi, entertainment, internet dan everything. Nah, ini menjadi menarik gitu ya, sehingga automatically ini sebenarnya tradisional ya, traditional communication datanya ada di sini, jadi berupa mobile broadband. Nah, kemudian juga kita masuk ke industrial IoT sebenarnya, di mana kita berhadapan dengan mesin to mesin communication. Jadi kita dihadapkan pada isu bagaimana peralatan gitu ya bisa saling berinteraksi tanpa ada intervensi dari manusia, dan kemudian nanti bisa digunakan untuk berbagai macam. Makanya di sini disebut sebagai massive IoT. Jadi bagaimana dia bisa mengcover kebutuhan connectivity dan communication data between IoT, ya, di mana IoT-nya sangat banyak, sangat masif, high demanding gitu ya, dan juga nanti arahnya ke industrial IoT, dipakai di retail, di shipping, di manufacturing, itu akan menjadi
tantangan tersendiri ya. Dan kemudian juga kita berhadapan dengan sesuatu yang membutuhkan reliable low latency, di mana keterjaminan connectivity-nya oke, harus excellent gitu ya, tetapi low latency, jadi tidak boleh delay, tidak boleh lambat gitu ya. Nah ini apalagi didorong dengan kebutuhan sekarang ada self-driving car, mungkin autonomous car, autonomous robot dan lain sebagainya, yang biasanya digunakan untuk mission critical ya. Jadi maka dari itulah kemudian butuh sebuah network yang bukan hanya bisa connecting tapi juga reliable and low latency ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Ya untuk di otomotif, dunia medical sekarang ada precision medicine atau precision operation, medical operation ya. Jadi bisa melakukan operasi kanker jarak jauh misalnya gitu. Bayangkan semacam itu. Automatically komunikasi datanya kan sangat demanding ya. Tidak boleh ada latensi, harus reliable, nggak boleh putus misalnya begitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana 5G network ini harus dikembangkan. Dan mungkin yang beyond nantinya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya beyond. Contoh beyond itu seperti high speed computation misalnya semacam itu, yang dimana bisa jadi ketika terjadi suatu situasi penting seperti COVID, kita memanfaatkan fasilitas high performance computing untuk memproses pemodelan DNA penyakit atau genomik penyakit tertentu. Ya, itu contoh semacam itu, sehingga dan itu mungkin tidak dilakukan dalam satu area, tetapi juga mungkin bekerja sama antar superkomputer di dunia dari berbagai belahan dunia. Automatically kan nggak boleh ada latency. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, bagaimana kemudian infrastruktur network itu bisa mensupport itu. Nah, automatically kan harus ada deal ya atau interaksi tadi antara level aplikasinya dan juga level tadi networknya, jadi semacam itu. Nah, sehingga makanya ada software defined network. Jadi kebutuhan operasional aplikasi atau software itulah yang mendefinisikan kebutuhan network yang nanti akan di-develop, jadi semacam itu. Dan sebaliknya, network harus bisa adaptif dengan apa yang akan berlalu lalang di atasnya. Jadi ketika kita bisa mendefinisikan itu, maka lebih mudah lagi bagi network untuk kemudian memprovide apa yang harus dijalankan sebagai lalu lintas dari network itu. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi tantangan menurut saya. Jadi orang jaringan itu apa istilahnya akan apa istilahnya akan selalu tidak tenang gitu ya, karena bisa jadi akan terjadi perubahan demand dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian yang menarik lagi rekan-rekan sekalian, nah ini adalah salah satu bentuk ya spesifikasi dari 5G network ya. Kita punya dua fitur, jadi tiga ya, jadi tiga layer pertama ini bicara high band dan high speed. Jadi ini ada di area di mana memang nanti kebutuhan reliability-nya itu sangat tinggi, jadi gitu ya. Jadi untuk surveillance misalnya, kemudian untuk traffic control gitu ya, kemudian untuk misalnya accessibility di area-area publik yang sensitif atau yang urgent, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Automatically kita butuh high speed ya dan high band gitu ya. Kemudian nanti juga ada mid band capacity. Ini biasanya digunakan untuk yang sifatnya mungkin tidak reliable yang sebelumnya. Jadi masih acceptable kalau misalnya ada delay-delay gitu ya, jadi semacam itu. Ini bisa juga untuk traffic monitoring, kemudian bisa juga untuk gateway, manufacturing, robotik, mesin-mesin di point of sales atau di retail itu masih oke. Tapi juga bisa memanfaatkan yang low band coverage ya, ini bisa digunakan untuk area-area yang masih mungkin tanda kutip masih membutuhkan kontrol dari manusia untuk membantu operasional dan sisi efisiensinya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Jadi kalau kita melihat spesifikasinya ini juga kita bisa mengetahui salah satu efek dari adanya NGN ini, akhirnya network pun juga berubah. Dia menyediakan beberapa capacity, beberapa spesifikasi agar ketika kita
memiliki aplikasi atau sesuatu itu tiba-tiba berubah dari sisi kebutuhan bandwidth, kebutuhan network speed itu kemudian bisa menyesuaikan dengan baik, jadi semacam itu. Nah, itu yang eh, ya itu yang menjadi menarik gitu ya. Jadi yang dulunya network itu ya sudah pokoknya saya kasih kapasitas bandwidth sekian, kamu mau high speed, mau mid band atau mau low band terserah. Jadi semacam itu. Bukan seperti itu lagi. Tapi network kemudian berubah menjadi lebih lebih adaptif dan juga lebih apa ya? Lebih akomodatif ya dengan beberapa opsi pilihan yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ini juga menjadi tantangan ya. Jadi bagaimana kemudian konteks apa namanya? Konteks NGN-nya tadi ini kemudian juga harus punya kapabilitas lebih ya, tidak hanya sekedar hanya connecting satu node ke node yang lain, ya, tetapi harus bisa melakukan hal-hal tertentu. Jadi misalnya fully automated ya. Jadi ini contohnya ada konsep zero touch data driven ya, jadi semacam itu. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Jadi bagaimana di next generation network ini nanti konsepnya kita semuanya diatur secara otomatis gitu ya, sehingga tidak ada lagi delay atau waiting time untuk menunggu bahwa sebuah infrastruktur dukungan infrastruktur network itu harus recover ya, jadi semacam itu. Ya, kemudian kalau yang kedua adalah proaktif dan prediktif. Makanya itu alasan kenapa di network sekarang kita juga membutuhkan approach pendekatan melalui machine learning atau deep learning karena network harus antisipatif. Sehingga kalau untuk antisipatif atau proaktif ini dia harus punya kemampuan prediksi, prediksi traffic yang akan datang, prediksi jenis trafficnya, prediksi profile usernya dan lain sebagainya. Sehingga automatically nanti dia bisa menyiapkan beberapa setup ya yang siap ketika terjadi peak load atau peak traffic yang mungkin saja terjadi di tengah jalan, kira-kira begitu. Nah, kemudian nanti juga harus ini yang paling sulit, customer center. Jadi customer center contohnya masyarakat itu ketika menggunakan aplikasi kita nggak peduli tuh mau di tempat apa tuh di kamar tidur sampai di tempat kerja bisa saja terjadi. Sehingga automatically kita harus bisa menyesuaikan. Jadi semacam itu, kita harus menyesuaikan. Mudahnya aplikasi kita ya harus reliable ketika dicoba digunakan di dalam kamar mandi sampai di tempat kerja, kira-kira gitu. Yang nah kemudian juga nanti isunya adalah lari ke availability dan performance ya. Nah, ini yang paling sulit karena mempertahankan ketersediaan layanan dari jaringan dan juga performance. Makanya ini juga ya salah satu isu yang kita rasakan di Indonesia. Jadi kenapa ada palaparing itu salah satunya adalah untuk ini untuk menyediakan availability ya dan juga performance ya. Nah, kadang sudah digeber jaringan 5G, tapi BTS-nya belum siap untuk providing channel 5G-nya. Ya, mau dikata apa, meskipun coverage-nya ada, tapi performance-nya belum sesuai dengan yang diinginkan. Jadi teman-teman juga harus mengevaluasi, wah ini kalau saya bikin apa metaverse, saya bikin blockchain, kira-kira network pengaksesnya bisa nggak kira-kira? Begitu ya. Jadi kita harus memperhitungkan itu sebenarnya secara spesifikasi teknis. Kalau kita pakai mobile apps, kira-kira seperti apa? Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi perlu diperhatikan juga sehingga kemudian perlu apa ya dievaluasi untuk bisa memahami ini. Dan nanti ini semua itu akan berkumpul pada network security. Nah, ini memang ini isu yang tidak pernah lekang ya, tidak pernah bisa dihilangkan. Nah, network security ini akan menjadi challenging tersendiri karena ya tadi tidak hanya security by design, by accident karena kejadian atau gangguan dari pihak eksternal, tetapi ada juga yang nanti tadi kalau kita tidak menggunakan fully automated, tidak bisa melakukan prediktif, kemudian tidak adaptif dengan customer center, kemudian tidak memperhatikan availability dan performance, automatically network security-nya juga kacau. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Jadi semacam itu.
Nah, kemudian juga nanti perlu diperhatikan juga network security dari sisi eksternal, di mana ini biasanya memang beyond dari kita. Ketika nanti mungkin kita harus memperhatikan bahwa oke, ada pengaruh, ada semacam isu kalau misalnya nanti itu di apa namanya terjadi apa namanya intervensi dari pihak eksternal, itu sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian ini yang membedakan kenapa next generation itu kemudian dipakai sebagai basic untuk kita harus paham dan mengerti ya begitu. Nah, memang kalau kita pisah gitu ya, ini ada pendekatan tradisional yang dipakai di network pada umumnya. Biasanya contoh ya pengalokasian bandwidth itu fix gitu. Kemudian ada semacam term of reference yang rigid, jadi tidak menyesuaikan dengan demand dari usernya, kemudian konfigurasinya tidak fleksibel, jadi semacam itu. Kemudian masih sangat tergantung dari performansi dari physical hardware dan juga masih menggunakan manual provision. Nah, di next generation network ini kita mencoba mendapat kemampuan gitu ya untuk mendeliver bandwidth itu on demand sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini menarik gitu ya. Ini kita bisa rasakan sekarang di mobile device kita ya. Nah, nanti mungkin kita minggu depan akan mencoba membicarakan arsitektur dari mobile device, misalnya dari sisi mobile device-nya. Nah, ternyata memang mobile device sendiri memang dibuat dengan konsep ini untuk menjalankan fungsi bandwidth on demand. Jadi ketika dia misalnya dalam konteks ini standby, maka dia tidak akan memproses apapun, misalnya gitu ya, sehingga bisa hemat baterai, hemat processing power, dan seterusnya. Tapi begitu dia operasional, dia bisa wake up, dan kemudian dia bisa melakukan connectivity, dan seterusnya. Itu contoh semacam itu. Kemudian menggunakan network as services. Ya. Network as services ini di mana kita melihat bahwa network itu as services, jadi sesuai kebutuhan aja, sesuai kita sebagai service. Jadi contoh ketika kita nggak punya akses network, kita tetap bisa melakukan komputasi di cellphone kita. Ya, yang dulu kalau cellphone dulu ya kalau nggak ada jaringan ya tewas gitu ya. Kalau ini kita masih bisa main, kita masih bisa utak-atik gitu ya. Tapi begitu nanti ada network baru kita upload atau sinkronisasi ke server, saya semacam itu. Kemudian mudah dikonfigurasi, ya. Kemudian ada virtual router, firewall, dan other services, dan juga service in delivery in minute, jadi cepat deployment-nya. Nah, ini kan automatically ini mendukung ya, mendukung pola yang ada saat ini di environment mobile dan network programming saat ini. Jadi kalau ini bisa terus dilakukan ya cukup nyaman begitu ya. Nah, ini contoh kompleksitas yang nanti kita hadapi. Jadi kalau kita bicara mobile apps atau network programming, kita nggak cuma bicara masalah sisi mobilenya saja, tapi juga di belakangnya itu bisa berupa banyak hal. Jadi semacam itu. Nah, ini bisa kelihatan dari gambar ini, teman-teman bisa lihat bahwa kita nanti akan berhadapan dengan tidak hanya mobile application kita sendiri, tapi juga ada identitas gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ya kita harus sinkronisasi dengan sistem ektp atau sistem verifikasi yang lain gitu ya. Kemudian nanti juga kita masih punya juga yang namanya risk-based authentication based on biometric atau based on security something gitu ya. Jadi semacam itu. Kemudian nanti ada multiple authentication option misalnya. Nah, ini contoh semacam ini kita bisa padu-padankan dan ini sangat network demanding. Bayangkan kalau salah satunya tidak bekerja dengan optimal atau tidak memberikan informasi yang diinginkan, automatically ya kita nggak bisa pakai cloud application yang ada atau masuk ke aplikasi kita. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke sini gara-gara network-nya yang tidak bisa menghubungkan. Belum nanti masuk ke enterprise environment yang memang membutuhkan level security yang jauh lebih tinggi, misalnya semacam itu. Itu menjadi penting. Nah, kemudian yang menarik lagi ini nanti perlu diwaspadai. Kadang ini juga menjadi beberapa opsi ya kita kemudian punya kayak backup gitu ya.
Jadi kita punya alternatif lain ketika misalnya alternatif ideal kita tidak bisa berjalan. Jadi semacam itu. Itu yang menjadi poin-poin penting ya. Nah, kemudian bagaimana NGN ini juga nanti bisa mendukung banyak hal. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengevaluasi ya, jadi semacam itu apa yang dilakukan dengan proyeknya itu masuk ke sini apa enggak. Yang pertama jelas ya blockchain. Jadi blockchain ini jelas ya, ini sangat demanding dari sisi network karena dia sangat sangat masif dalam penggunaan jaringannya, apalagi dengan konsep peer-to-peer network-nya, ya gitu, sehingga bisa digunakan untuk macam-macam ya, ada untuk blockchain, untuk identity verification, kita sangat mengandalkan network-nya. Kalau misalnya network-nya nggak ada, ya kita nggak bisa jalan. Jadi sehingga makanya itu salah satu bentuk ya bagaimana NGN itu sangat dibutuhkan sekali. Di belakangnya protokol untuk bisa mengirimkan data ke Ethereum misalnya, kemudian mendapatkan hash-key-nya sehingga kita bisa memverifikasi dokumen kita itu benar, misalkan itu. Kemudian nanti juga ada blockchain supply chain management application, atau apalagi untuk yang levelnya enterprise, kemudian juga IoT application juga akan membutuhkan hal semacam itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk social network application ya, jadi semacam itu. Ini juga menjadi salah satu tantangan ya kalau kita mau melihat artificial intelligence juga menjadi sangat sangat demanding karena nanti kita perlu akses ke network untuk kemudian mendapatkan mengakses data model yang digunakan untuk prediksi misalnya semacam itu ya, tanpa itu kita nggak bisa berjalan. Kemudian juga bisa digunakan untuk autonomous car misalnya, dan juga cloud adoption, jadi bisa menggunakan untuk digunakan dengan berbasis cloud seperti yang sebelumnya pernah teman-teman pelajari. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan kita dengan NGN ini makin kuat gitu ya. Jadi kalau kemarin dari awal sampai pertemuan terakhir kita mungkin mostly bicara masalah pengembangan aplikasinya, tapi kalau di sini kita mulai mempertimbangkan aspek-aspek non aplikasi ya, seperti network. Nah, minggu depan kita membicarakan tentang arsitektur device-nya sendiri. Kemudian nanti ke depan kita juga bisa membicarakan mengenai security elemen dari hal tersebut. Itu juga menjadi hal-hal yang harus kita perhitungkan. Sehingga nanti pada poinnya kita juga bisa meningkatkan ya kemampuan kinerja dari aplikasi yang kita kembangkan itu pada next level-nya, dan juga bisa terutama ini sebenarnya untuk memastikan agar kemudian bisa berjalan dengan sesuai rencana dan baik begitu. Nah, itu kira-kira rekan-rekan sekalian bagaimana next generation network ini signifikan kita butuhkan dalam konteks kita mengembangkan mobile application and network programming gitu ya. Dan ini perlu kita perhatikan karena tadi kontribusinya benar-benar nanti kita bisa mengetahui karakteristik dari aplikasi atau pemrograman piranti bergerak yang sedang kita kembangkan. Jadi semacam itu. Jadi kita bisa lebih aware, lebih adaptif dengan network, dan kalau kita bisa berinteraksi dengan network, automatically itu akan mempermudah kita untuk menjalankan aplikasi itu sesuai dengan rencana kita. Nah, kira-kira begitu, rekan-rekan sekalian. Mungkin sebelum saya selesaikan, apakah ada diskusi atau pertanyaan terkait dengan hal ini dulu? Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, berikutnya adalah